Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back to my class, English class with Miss Widya. How are you today? I hope you always healthy and happy. Before we start our class or lesson, let's pray together. And next, please take down notes of the material. Mohon dicatat untuk materi hari ini ya. Materi hari ini adalah tentang subject and object pronoun. Subject and object pronoun artinya adalah kata ganti nama orang, benda, atau hewan. Lalu untuk fungsi dari subject and object pronoun itu adalah untuk menyederhanakan sebuah kalimat. Untuk contohnya, for the example, you can do jolly-jolly dance. Your instructor teaches you well. Di sini ada kata yang digarisbawahi, yaitu you. You yang pertama atau yang letaknya ada di depan kalimat adalah sebagai subject pronoun. Lalu you yang kedua yang terletak pada akhir kalimat atau di tengah-tengah kalimat adalah bentuk object pronoun. Untuk artinya, kamu bisa melakukan tarian jali-jali. Instrukturmu mengajarkan kamu dengan baik. Oke, lanjut ya untuk lebih jelasnya. Di sini sudah Miss pisahkan antara subject pronoun dan object pronoun. Bentuk subject pronoun dari I, you, they, we, he, she, dan it. Itu adalah bentuk subject pronoun yang letaknya ada di depan kalimat, ya. Jadi sebagai contoh, I ini kan artinya saya, lalu you artinya kamu, they artinya mereka. Sebagai contoh di sini, Elia and Mira. Elia and Mira kata gantinya adalah mereka. Jadi pakainya they. Lalu kata ganti dari Rokayeh and I atau Rokayeh dan saya adalah kami atau we. Lalu ada Aldo. Aldo di sini laki-laki ya. Jadi kata gantinya adalah he atau dia laki-laki. Kemudian ada Tina. Tina adalah perempuan. Jadi kata gantinya adalah she, dia perempuan. Lalu it adalah kata ganti hewan atau kata ganti benda. Oke, lanjut ke object pronoun. Bentuk project pronoun yang adanya di akhir kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Me, you, them, us, him, her, dan it. Me artinya saya, you artinya kamu, them artinya mereka, us artinya kami atau kita, him artinya dia laki-laki, her artinya dia perempuan, it juga arti dari kata ganti hewan atau benda. Jadi bentuk
Objek pronoun dari kata I adalah me. You tetap you. They menjadi them. We menjadi us. He menjadi him. She menjadi her. It tetap menjadi it. Seperti itu ya. Them sama ya, mereka, Elia and Mira. Ini kata gantinya mereka. Rokaye and I. Rokaye dan saya. Kata gantinya us, kami atau kita. Aldo, kata ganti dia laki-laki, menjadi him jika terletak di akhir atau tengah-tengah kalimat. Tina, dia perempuan, menjadi her. It tetap ya. Oke, next. Untuk contoh lebih jelasnya, Miss ada sebuah gambar Juki dengan Ipeh temannya. Si Juki bertanya pada Ipeh, "What is that?" "Oh, that's a picture of my family. Look, this is my father. I know him. He is a good teacher. What about her?" "She's my sister. I like her very much. What about the woman?" "She is my mother. She is a lenggang jelly dancer." "You look as beautiful as your mother." "Thank you." Oke. Jadi, dalam bentuk subjek dan objek pronounnya ada kalimat I know him. He is a good teacher. Jadi, him dan he adalah sebuah kata ganti dari Ipeh's father atau ayahnya si Ipeh ya. Karena di sini Ipeh menjelaskan this is my father. Lalu Juki menjawab I know him. He is a good teacher. Aku tahu dia. Dia adalah seorang guru yang baik. Jadi si Juki ini sedang menjelaskan bahwa dia mengenal ayahnya si Ipeh. Him adalah bentuk sebagai objek pronounnya, he sebagai subjek pronoun ya. Lalu contoh yang kedua, contoh kalimat yang kedua ada what about her? Kata Juki, she is my sister. I like her very much. Jawab Ipeh ya. Her dan she adalah kata ganti dari Ipeh sister atau kakaknya Ipeh. Jadi her-nya sebagai objek pronoun, she-nya sebagai subjek pronoun. Lalu contoh yang ketiga, what about the woman? She is my mother. She is a lenggang jelly dancer. Bagaimana dengan wanita ini? Dia adalah ibuku. Dia adalah penari lenggangnya jali. Dia adalah penari lenggang jali. Jadi she di sini adalah kata ganti dari woman dan Ipeh mother. Ipeh's mother atau ibunya Ipeh. She sebagai subjek pronounnya. Di sini nggak ada objek pronoun ya, karena nggak ada kata her. Sampai di sini apakah sudah paham tentang bentuk subjek pronoun dan objek pronoun? Jika belum, oke, Miss masih ada contoh selanjutnya ya. Di sini ada gambar. Gambar yang pertama ada foto seorang gadis namanya Mimin. Mimin is a very nice girl. Mimin adalah gadis yang sangat manis. I like her. Saya suka dia. Jadi
Di sini ada objek pronoun dari kata her. Lalu bagaimana kalau Miss ingin supaya ada subjek pronounnya? Betul, kata miminnya kita ganti menjadi she ya. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua ada gambar selendang. I bring a scarf. You can use it for dancing. Saya membawa sebuah selendang. Kamu bisa menggunakannya untuk menari. Nah, di sini adalah kata bendanya adalah sebuah selendang atau a scarf. Jadi objek pronounnya adalah it karena dia letaknya ada di tengah-tengah kalimat ya. It. Kalau Miss mau ubah menjadi subjek pronoun, kata-katanya menjadi it is a scarf. It is a scarf. Jadi it-nya di depan. Begitu. Oke, seperti itu ya. Next ada gambar sebuah baju kebaya. I have a baju kebaya. My mother gave it to me. Saya mempunyai sebuah baju kebaya. Ibuku memberikannya kepadaku. Jadi di sini ada subjek pronounnya dan ada objek pronounnya. Subjek pronounnya adalah I, lalu objek pronounnya adalah me. Lengkap ya, ada subjek pronoun dan ada objek pronounnya. Next, Mr. Rojak is a good at playing lenong. I like him. Mr. Rojak bagus dalam memainkan lenong. Saya suka dia. Him, dia laki-laki. Mr. Rojak atau Bapak Rojak ya. Jadi kata gantinya dia laki-laki menjadi him. Ini adalah bentuk objek pronounnya. Lalu jika dijadikan subjek pronounnya berarti Mr. Rojaknya kita ganti menjadi he. He is good at playing lenong. I like him. Untuk objek pronounnya tetap him ya. Next, Mimin and I are dancing the lenggang jali dance. My sister is teaching us. Mimin and I. Mimin dan saya menari tarian lenggang jali. Kakakku mengajarkan kami. Mimin dan saya menjadi kami atau kita. Karena lalu objek pronounnya adalah us di belakang kalimat. Jika diubah menjadi subjek pronoun, maka Mimin dan saya atau Mimin and I kita ganti menjadi we. Betul sekali. Good. Oke, next ada Udin dan Badrun. Udin and Badrun have not come to school. Mr. Rojak is looking for them. Udin dan Badrun tidak datang ke sekolah. Mr. Rojak mencari mereka. Udin dan Badrun adalah mereka, menjadi mereka. Kata ganti dari mereka. Objek pronounnya adalah them. Untuk menjadi subjek pronounnya, Udin dan Badrun kita ganti menjadi they. Good.
Oke, enough untuk penjelasan materi subjek dan objek pronounnya. Semoga kalian paham ya. Jika tidak atau belum paham, bisa diputar kembali videonya. Dan silakan dicatat juga ya. Lalu jika masih belum jelas, bisa langsung WhatsApp Japri ke Miss Widya ya. Untuk tugas hari ini atau minggu ini adalah merekam video kalian sedang menarikan tarian jali-jali. Lalu jika sudah, silakan kirim videonya di grup WhatsApp saja ya. Untuk deadline pengiriman videonya sampai dengan hari Senin depan atau tanggal 2 November 2020. Apakah sudah cukup jelas untuk materi dan tugas hari ini? Oke. Thank you for your attention and see you on next lesson everyone. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.